Assalamualaikum Beb, kembali lagi di Sandira Pita Channel. Oke, seperti malam Jumat sebelum-sebelumnya, kali ini aku akan menceritakan cerita tentang Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe ya di bawah dan juga tekan tombol loncengnya. Aku tungguin ya. 1, 2, 3. Thank you. Yuk kita simak videonya. Biar makin creepy nih Beb, kita matiin dulu ya lampunya. Jadi Beb, cerita kali ini kita bergeser ke daerah Bandung ya Beb. Jadi di daerah Bandung itu ada seorang perempuan, kita sebut aja inisialnya N. Dia bertahun-tahun diikuti oleh makhluk tak kasat mata. Singkat cerita, si N ini bercerita ke bibinya kalau akhir-akhir ini tuh dia sering banget ngerasain keganjalan gitu. Contohnya seperti di setiap malam, setiap dia mau tidur, dia merasa seperti ada sesosok laki-laki yang selalu memperhatikan dia di pojokan sambil menertawainya. Dan juga selalu bersuil ya. Tapi dia mikirnya, mungkin halusinasi dia aja. Setelah berjalannya waktu, terus dia diganggu-ganggu kayak gitu. Sampai di satu titik, gelas yang ada di kamarnya itu terjatuh sendiri. Dia mikirnya, kok perasaan akhir-akhir ini makin digangguin banget ya. Apa ini halusinasi? Apa emang bener ada sih kayak gitu tuh, dia penasaran kan. Nah Beb, di satu titik yang paling parahnya, yang tadinya dia mikirnya paling halusinasi gitu. Jadi di suatu ketika tuh ada pacarnya lagi main ke rumahnya kan. Pacarnya itu pamit mau pulang. Nah biasalah ya kalau cewek tuh nganterin gitulah ke depan pintunya gitu ya. Pas cowoknya udah keluar, udah pamit, udah dadah, say hello lah pokoknya. Nah akhirnya kan cowoknya pulang. Nah sebelum si N itu masuk ke dalam rumah, dia nggak sengaja lihat ke atap rumahnya. Rumah depan rumahnya itu Beb, ada pocong yang lagi merhatiin dia sambil tersenyum gitu Beb. Kebayangkan ya Beb ya. Dia tuh langsung di situ langsung seketika bengong, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bilang tolong, nggak bisa bilang apapun. Ya itu akhirnya dia berusaha banget biar dia bisa menghindar gitu, maksudnya masuk ke dalam rumah kan. Akhirnya dia masuk ke dalam rumah Beb. Dia terus mikir, kok ini gangguannya makin parah banget gitu ya. Nah semenjak kejadian dia diliatin pocong itu Beb, dia tuh jadi jarang banget tidur di rumahnya. Tidurnya di rumah temannya mulu, kadang di rumah bibinya. Nah pokoknya setiap dia bawa teman laki-laki tuh gangguannya tuh semakin semakin negatif gitu loh Beb. Tapi pas dia lagi jomblo tuh anehnya adem gitu Beb, nggak ada gangguan, nggak ada apa. Nah Beb, saking dia udah nggak tahannya ya, kenapa sih kok aku digangguin mulu. Aku kan juga pengen punya pacar, masa setiap aku punya pacar aku selalu digangguin, aku pun selalu digangguin, kenapa gitu. Akhirnya dia berceritakan sama bibinya, kalau dia tuh selalu digangguin sama
makhluk-makhluk aneh gitu di rumahnya. Nah, bibinya itu menyarankan suruh coba deh kamu berobat gitu, maksudnya teh nanya gitu ke orang yang pintar, kenapa gitu dia tuh digangguin terus. Nah, akhirnya si bibinya itu mengusulkan eh, berobat ke daerah Garut. Nah, karena si bibinya itu punya kenalan di daerah Garut, Beb. Jadi dia tuh kayak guru ngaji gitulah, tapi bisa ngobatin kayak yang kena masuk makhluk astral kayak gitulah pokoknya. Akhirnya si bibinya itu nganterin si N ke Garut tuh. Nah, pas si N udah nyampe Garut, si N tinggal di rumah orang tuanya bibinya. Nah, jadi bibinya tuh punya ibu, nah tinggal di tempat ibunya. Kebetulan bibinya itu orang Garut, Beb. Nah, pas udah di rumah bibinya, di rumah orang tua bibinya nyamperin dong ke guru ngaji itu, minta tolong. Ini loh keponakan saya sakit gitu, yang nggak sakit sih maksudnya kayak diganggu-ganggu gitulah. Ya udah tuh akhirnya si guru ngaji itu nyamperin ke rumah orang tua bibinya itu kan, katanya gini, ya udah kamu jangan kemana-mana dulu, diem dulu di rumah, kalau mau keluar paling ke masjid aja, ntar kalau selama di sini pokoknya jangan keluar-keluar dulu. Nah pokoknya tuh kan katanya jangan kemana-mana dulu selama 3 hari, Beb, nunggu sampai Jumat Kliwon. Nah pas dia udah nunggu 3 hari Jumat Kliwon kan tuh ya, malam Jumat Kliwon, kata si guru ngajinya suruh menyarankan buat mandi kembang gitulah, Beb. Jadi ibaratnya kayak buat membersihkan diri gitu. Setelah si N mandi kembang, si N dibawa ke rumah guru ngaji itu. Nah di rumah guru ngaji itu ada 4 orang, bibinya, si N, guru ngaji itu, dan asisten guru ngaji itu. Akhirnya si guru ngaji itu bertanya sama si N gini, kamu mau tahu nggak kenapa kamu tuh digangguin mulu sama makhluk-makhluk itu, kata si guru ngajinya itu kayak gitu ya. Terus kata si N, iya emang kenapa Pak, kok aku digangguin mulu ya, katanya, padahal sebelumnya akhir-akhir tahun ini tuh enggak, kayak gitu. Nah akhirnya si guru ngaji itu memediasi si asisten guru ngaji itu. Jadi memediasi itu seperti memasukkan roh itu ke dalam asisten itu. Nah rohnya itu yang selama itu mengikuti si N itu. Akhirnya medianya kan si asistennya itu. Pas guru ngaji udah masukin makhluk itu, si guru ngaji, si N-nya itu nanya ke makhluk itu, kenapa kamu ngikutin aku, kata gitu kan. Terus dari kapan kamu udah ngikutin aku, kata si makhluknya itu kayak gitu. Karena aku suka sama kamu, aku tuh gak suka kalau kamu punya pacar, makanya setiap ada cowok yang main ke rumah kamu pasti bakalan aku gangguin, kayak gitu. Jadi intinya makhluknya itu maunya tuh si N-nya itu tuh jangan punya pacar gitu lah, Beb, jangan deket sama cowok. Nah singkat cerita si makhluknya itu bilang, aku tuh udah ngikutin kamu udah lama. Terus kata si N, emang kamu dari mana, kamu bisa ngikutin aku, kayak gitu ya. Asal saya dari Jogja gitu. Terus kata si sahabat si N nya itu, emangnya aku berbuat apa waktu, emang saya pernah main ke Jogja, emang aku berbuat apa di sana sampai kamu bisa ngikutin sampai aku, sampai sekarang saya udah di Garut nih, kamu masih ngikutin aja gitu ya. Kata si makhluknya, ya saya suka aja sama kamu, dan saya nggak suka kalau kamu gaul sama laki-laki lain gitu. Nah tapi makhluk itu pun juga sebenarnya ada niat baik gitu, Beb. Dia pengen ngelindungin dari laki-laki yang mau jahatin dia. Contohnya seperti misalkan dia habis diputusin gitu sama cowoknya, nah ntar si cowoknya itu digangguin, Beb, sama makhluk itu. Jadi kayak buat ngasih pelajaran gitulah, Beb. Tapi kan di satu sisi ya namanya manusia diikutin makhluk halus kan nggak nyaman gitulah, Beb. Dia juga pengen punya kehidupan normal kan.
Nah akhirnya si guru ngajinya itu bilang ke makhluknya itu, udah ya kamu pulang, kasihan si N juga pengen punya kehidupan kayak orang-orang, biarin si N itu bahagia gitu. Setelah dia bernegosiasi lah gitu sama si makhluknya itu, akhirnya makhluknya itu bilang, ya udah saya mau pulang tapi anterin ya saya ke Jogja gitu. Akhirnya kata si guru ngajinya, ya udah kamu saya doain biar kamu tenang, biar kamu bisa kembali ke sana dengan tenang, saya doain dari sini. Akhirnya si makhluknya itu diantarkan pulang sama guru ngajinya itu. Nah setelah makhluk itu keluar, si mediasinya itu bilang begini, iya nih kamu katanya 3 tahun yang lalu pernah ke Jogja, terus foto-foto di warung kosong itu. Nah ternyata asalnya makhluk itu tuh dari warung kosong itu, Beb. Pertama kali makhluk itu melihat si N itu dari di situ tempatnya. Nah setelah kejadian dia berobat di guru ngaji itu, 6 bulan kemudian dia akhirnya menemukan pasangan hidupnya, Beb. Dia bisa menikah setelah berpuluh-puluh cowok kali ya yang deket sama dia tuh selalu nggak jadi mulu. Ya nggak tahu, mungkin karena nggak jodoh atau karena gangguan makhluk juga kita nggak tahu juga ya, Beb. Tapi di sini pelajarannya sih mungkin kita harus lebih sopan lah ya kalau di tempat-tempat yang sekiranya belum kenal sama kita lah gitu. Ya emang sih namanya makhluk nggak kelihatan ya, kita nggak tahu itu tempat angker apa enggak, jadi kita asal foto-foto, asal jingklik, akhirnya kan makhluknya suka gitu sama kita, kan kita nggak tahu ya. Makanya lebih baik ya kita menjaga aja lah gitu, menjaga perilaku gitu, Beb, kalau di tempat-tempat yang baru kita datangin. Ya gitu aja sih pesannya. Nah Beb, jadi segitu aja sih cerita horor malam Jumat ini. Karena nih belum ada nih requestan dari kalian. Ayo dong yang ada cerita-cerita horor, komen atau DM. Kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa ya tekan tombol like di bawah, dan juga di subscribe, dan juga di share ke semua teman-teman kalian biar aku makin semangat, Beb, bikin videonya. Nah terus jangan lupa nih, udah aku nyalain nih lampunya, diterangkan. Oh ya jangan lupa ya follow Instagram aku di @sipitata21, dan juga editor aku @sandi_sukmawan95. Jangan lupa di follow ya, Beb. See you next time.